Dianggap parasit keluarga. Bab 04. Tak lama setelah Sofia keluar dari kamar dan membawa handuk sekaligus pakaian ganti, dari balik pintu kamar Anggun, Supri langsung beraksi. Layaknya maling yang melakukan segala sesuatunya dengan hati-hati, Supri berjalan mengendap menyusul Sofia. Mumpung semuanya masih pada tidur apalagi semenjak lahiran, Sofia jadi makin cantik. Batin Supri sangat bersemangat. Pintu kamar mandi di kontrakan mereka tinggal, berupa pintu plastik yang tak sampai dihiasi handle karena bagian tersebut rusak dan hanya disumpal menggunakan gulungan plastik. Di dalam kamar mandi, di balik dinding sebelah pintu, Sofia yang masih berpakaian utuh, melirik terjaga ke belakang. Penuh waspada, ia melirik plastik penyumpal untuk posisi handle yang perlahan ditarik dari luar. Tak ada lagi penyumpal di bagian sana. Hingga lewat sana, baik dari dalam maupun luar bisa melihat keadaan dengan leluasa. Kenyataan yang sudah biasa terjadi di setiap Sofia di kamar mandi, di setiap ada Supri terlebih jika suasana juga sepi layaknya sekarang ini. Dulu, saat pertama kali mengalaminya dan itu awal keluarga David tinggal bersama mereka karena sejak awal menikah, Sofia dan David memang langsung tinggal di kontrakan, yang dengan kata lain, sudah sekitar 4 tahun lebih kejadian tersebut terjadi, Sofia memang langsung menceritakannya kepada sang suami. Namun, bukan perlindungan apalagi keadilan yang Sofia dapatkan. Malahan, Sofia dikira buruk sangka sekaligus tukang fitnah, hingga Sofia yang tak mau terjadi keributan, memilih diam. Dulu, David bilang, enggak mungkin Mas Supri begitu. Semenjak itu juga, jika sedang ada Supri di kontrakan, untuk urusan mandi dan keperluan yang harus dilakukan di kamar mandi, Sofia melakukannya di toilet pasar. Kontrakan mereka tinggal memang tak jauh dari pasar yang bersebelahan dengan keberadaan bank swasta David bekerja. Saking seringnya Sofia diintip oleh suami Anggun, Sofia yang memilih diam-diam menyimpan dendam. Selain itu, tak beda dengan kepada keluarga David lainnya, kepada Supri, Sofia juga merasa jijik. Kini, Sofia yang telanjur geram, selain Sofia yang tak mungkin pergi ke toilet di pasar hanya untuk menumpang mandi, sengaja menaburkan isi botol kecil di tangan kanannya melalui lubang di sana dan ia pergoki sudah ada mata Supri. Sudah bisa kalian bayangkan, betapa hebohnya pria itu setelah isi botol yang berupa bubuk lada dan serbuk cabai level setan di tangan kanan Sofia, mengenai mata dan juga bagian sekitar pria itu. Syukurin. Liri Sofia sengaja menutup botolnya lantaran masih ada sisa di sana. Buat jaga-jaga takutnya Supri belum insaf. Namun bisa Sofia pastikan, mata pria itu bermasalah. Tak kalah bermasalah dengan otaknya yang hobi mengintip Sofia. Baik ketika Sofia sedang mandi, atau malah ketika Sofia sedang di kamar, termasuk itu ketika Sofia dan David tengah melakukan hubungan suami istri. Supri tak hanya menjerit kesakitan. Karena di sela kesibukannya menjerit tersebut, pria itu juga tak hentinya bersin. Perih. 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 Tolong. Nggun. Tolong. Nggun. Ulah Supri yang terus berteriak membuat seisi rumah bangun, meski Anggun tak sampai menghampiri. Wanita itu hanya berteriak, membangunkan David untuk memastikan. Gaya bos besar yang sampai detik ini menjadi andalan. Namun, tak hanya David yang menghampiri Supri, tapi juga dengan Ibu Sumini dan anak-anak Supri. Kendati demikian, Sofia sengaja abai.
Sofia tetap mandi, keramas menggunakan air hangat guna menenangkan sekaligus membuat tubuhnya lebih rileks. Sofia mencoba membenarkan kewarasannya di tengah keadaan di sana yang lebih bahaya dari RSJ. Kok bisa? Ujar Ibu Sumini kebingungan kenapa sang menantu kesayangan sambil begitu, kesakitan sampai guling-guling di lantai layaknya orang kesurupan. Dalam diamnya, David yang awalnya turut bertanya-tanya, mulai menemukan titik terang. Serbuk yang ia yakini berupa serbuk lada dan cabai, sebagiannya menghiasi sekitar lubang handle pintu yang tutupnya sudah diganti dengan baju kotor Sofia, dan ia bisa memastikannya itu diganti dari dalam, mengingat penyumpalnya yaitu gulungan kresek berukuran lebih besar di bagian luar, malah terkapar di depan pintu. Tak kalah mencolok, di dalam Sofia tenang-tenang saja mandi, bahkan meski baru saja, Ibu Sumini sibuk menggedor pintu. Lah aku harus gimana, Bu? Aku kan bukan malaikat yang serba bisa. Aku enggak bisa mendadak berubah jadi dokter buat mengobati suami Mbak Anggun. Mbak Anggun dong suruh bangun, suruh ursin suaminya. Nanti saat ada waktunya dia beneran enggak bisa bangun dari kasur, baru nyesel, selama ini malas bangun dari kasur, ucap Sofia dengan santainya. Sudah, Bu. Jangan berisik. Nanti Zidan bangun, tegur David akhirnya karena bisa ia pastikan, yang salah memang Supri. Jadi, selama ini Sofia benar. Kalau Mas Supri tukang ngintip. Kesalnya. Ia bahkan memilih pergi tanpa menolong lagi. Termasuk kepada anak-anak Supri yang mengeluh lapar, ia juga mendadak abai. Loh, Fit. Kok kamu marah-marah ke ibu? Protes Ibu Sumini tak terima karena untuk pertama kalinya, David berani menegur bahkan sampai memarahinya. Ini kamu jangan pergi. Ini tolongin dulu Mas Suprinya. Kalau Zidan bangun dan sibuk nangis, siapa yang mau urus rumah dan urus segalanya, Bu? Balas David masih bersabar. Mendengar itu, Ibu Sumini langsung bungkam. Lain dengan Supri yang masih mirip orang kesurupan, teriak-teriak kesakitan sambil guling-guling di lantai. Ya Tuhan, ini Sofia kurang ajar banget. Bisa-bisanya dia tabur mataku pakai bubuk lada dan cabai. Si Anggun lagi, suami kesakitan gini, masih saja alasan buat malas-malasan. Batin Supri. Aku, urus rumah lagi. Enggak. Mulai sekarang aku enggak mau lagi. Batin Sofia masih menikmati mandinya. Syukurin kamu Mas. Picek-picek tuh mata. Punya mata enggak berguna. Batin Arun lagi, sementara maksud dari kata picek sama saja dengan buta. Pri, kamu kenapa, sih? Sof, kamu lagi ngapain, sih? Bantu kenapa? Ucap Ibu Sumini yang akan langsung mengomel jika berbicara kepada Sofia, meski sebelumnya ketika wanita itu berbicara kepada Supri, suaranya akan sangat lembut syarat perhatian. Fit, ini tolongin, ujar Ibu Sumini lagi. Aku harus cek batu bata yang semalam dibakar, Bu. Nanti aku panggilin tukang ojek buat antar Mas Supri ke klinik. Kali ini, David benar-benar cuek. Ia masuk ke kamar, meski pada kenyataannya, ia tak lantas pergi. Ketika akhirnya Sofia keluar dengan aroma segar yang menyertai pun, wanita itu tak kalah cuek. Sofia melangkah begitu saja melewati kedua manusia bertubuh besar di depan kamar mandi yang sampai membuatnya harus melipir dengan sangat hati-hati hanya untuk bisa lewatnya. Anak-anak Supri sudah tidak di sana. Ketiganya tengah merengek kelaparan di ruang keluarga tempat mereka tidur.
Kendati demikian, Anggun tampak tenang dan bisa Sofia pastikan, kakak ipar jahanamnya itu malah tidur. Sof. Sampai detik ini, Ibu Sumini masih rutin meminta pertolongan untuk Supri kepada Sofia. Namun maaf-maaf saja, Sofia sudah tidak peduli. Ya Allah, sakit banget. Supri juga masih aktif merintih meski tidak sekencang saat awal-awal. Dari semuanya, tak ada yang membuat Sofia iba atau setidaknya patuh dan bergegas membantu layaknya biasa. Malahan, keadaan kini teramat membuat Sofia bahagia. Ia bahkan mematikan kompor karena air untuk David mandi sudah panas, sambil menahan tawanya. Mas, airnya sudah panas. Mandi dulu, baru pergi. Beli sarapan di pasar, enggak usah sarapan di rumah, ucap Sofia lantaran sang suami masih di sana. Memangnya kamu enggak masak? Tanya David yang tengah mengoreksi isi tas kerjanya. Tas kerja yang biasa David bawa ke bank. Sofia melirik sinis sang suami. Memangnya mau masak apa? Yang dimasak juga enggak ada. Hari ini aku mau bersih-bersih warung. Sekalian mau siapin tempat tinggal sendiri. Siapin tempat tinggal sendiri bagaimana? Sergah David. Sofia yang sedang mengeringkan rambut menggunakan handuk sambil fokus menatap Zidane tanpa sedikit pun melirik sang suami, berangsur menatap yang bersangkutan. Masih tanya. Lirihnya menatap tak habis pikir David. Pria itu langsung kicep bahkan memalingkan wajah. Terus, kejadian di depan kamar mandi tadi, Mas juga masih tanya. Apa perlu, aku melakukannya juga ke Mas biar Mas paham. Sewotnya masih berucap lirih. Demit intipnya masih guling-guling kesakitan di lantai. Andai yang jadi istri kamu beneran manusia, pasti sudah gila karena semua penghuni rumah ini termasuk kamunya, gila tingkat dewa. Lanjut Sofia masih berucap lirih. Namun, kali ini Sofia yakin, sang suami percaya Supri sering mengintipnya. Setelah sekian purnama akhirnya percaya juga, kan? Kali ini Sofia sengaja menyindir sambil melirik yang bersangkutan. Dan kembali, David tak berani menatapnya, menegaskan bahwa pria itu malu sendiri dengan ulah kakak iparnya. Makanya Mas bilangin ke Mbak Mas. Jaga penampilan, sudah punya suami, biar suaminya enggak jelalatan apalagi jajan. Gini-gini, secapeknya aku, semarah apapun aku ke Mas, aku masih berusaha menjaga penampilan dan memenuhi kebutuhan batin Mas. Meski yang ada justru tetangga yang mengucapkan terima kasih padahal mereka cuma bisa melihat sambil nahan nafsu. Ini aku masih pakaian tertutup, bayangkan kalau aku sampai sedikit saja buka tangan, apalagi dada dan pahaku. Masih pagi, Sof. Jangan nyanyi kenceng-kenceng, ucap David sambil keluar dari kamar. Mas, aku mau kamu mensyukuri karena kamu sudah punya aku, atau setidaknya kamu berterima kasih. Kesal Sofia sampai keceplosan dengan suara lantang. Ia menyusul David yang ternyata membangunkan Anggun. Sofia menatap wajah-wajah di sana yang terlihat begitu tersiksa. Di kasur busa yang sudah sangat lepek, Anggun masih meringkuk nyaman sambil memberi cantik ASI. Itu sudah jadi senjata andalan Anggun yang akan berdalih, sangat capek hanya karena memberi cantik ASI. Sementara di sebelahnya, ketiga anaknya yang sudah besar tengah merengek kelaparan. Ketiganya masih kompak meminta makan. Kamu beneran enggak mau masak buat anak-anakku, Sof? Kebangetan banget kamu. Lantang Anggun emosi menatap marah Anggun yang masih berdiri di belakang David.
Keduanya sama-sama berdiri di bibir pintu kamarnya. Mas masih mau tetap diam? Tegas Sofia memastikan sikap suaminya. Ya sudah kamu beliin mie terus masakin bentar mumpung Zidan belum bangun, Sof, sergah David mengomel kepada sang istri. Sofia tak bisa berkata-kata seiring wanita itu yang menggeleng di tengah kenyataan dadanya yang terasa sangat pegal. Lama-lama, aku malah bisa nikahin kamu sama mbak kamu loh, Mas. Sudah sebagian besar penghasilan buat mbak kamu. Kasih sayang pun. Mary, hati Sofia sampai sudah langsung menangis. Kamu begitu, gara-gara David mau menikah lagi apa bagaimana, sih, Sof? Sergah Anggun yang susah payah berusaha bangun. Ia menatap marah Anggun di tengah suasana kamarnya yang terbilang remang karena lampu di sana memang jauh dari terang. Pernyataan Anggun barusan sangat membuat Sofia syok. Sofia makin tidak baik-baik saja. Kamu mau menikah lagi, Mas? Namun bisa Sofia pastikan, kebenaran dari pernyataan Anggun nyaris 100%. Terbukti, David yang sudah sempat menatap bahkan menghadapnya, langsung tidak berani menatapnya. David sampai balik badan dan kembali memunggunginya.